Muda, rambu-rambu Islam selalu menjadi pedoman keluarga pelopor kebangkitan ini. Kebangkitan adalah berarti bangkit membangun masyarakat yang rabbani, yaitu suatu masyarakat yang siap menyambut cahaya Islam dengan perasaan gembira dan bahagia. Mereka adalah masyarakat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri hanya padanya. Mereka adalah masyarakat yang adil dan menunaikan semua hak kewajiban setiap anggotanya. Kebangkitan adalah berarti bangkit menegakkan keadilan, asas dari ketentraman dan keselarasan hidup, karena kezaliman hanya akan membawa perselisihan, keonaran, bahkan pertumpahan darah. Kebangkitan adalah bangkit menggali potensi umat yang menyatu padukan dalam satu ikatan yang dilandasi manhaj yang haq, yang bertumpuh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang dijabarkan para pendahulu kita. Kebangkitan adalah bangkit untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bangkit menolak semua kedurhakaan dan kemaksiatan kepadanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Konsekuensi dari hal itu adalah bahwa kita harus lebih semangat lagi untuk belajar tentang Islam, karena dengan ilmu yang kuat dan sahih, insyaallah umat ini akan terbentengi dari pemahaman yang menyimpang yang sengaja hendak dihembuskan oleh musuh-musuh kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan kebenaran adalah tanggung jawab kita semua, termasuk para insan pers. Masa ini kita menyaksikan betapa berkuasanya media mengarahkan dan mengatur opini publik, hingga yang benar bisa menjadi salah dan yang salah bisa menjadi benar. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami menyerukan agar saudara-saudara kita yang bergelut di media selalu menjadikan akhirat sebagai landasan berpikir dan bertindaknya. Alangkah indahnya dunia jika diisi dengan tontonan yang sekaligus menjadi tuntunan membangun moral dan akhlak yang mulia. Sebaliknya, akan semakin runyam dan memprihatinkan kondisi kita dengan tontonan dan acara yang tidak mendidik, pamer aurat, dan mendangkalkan akidah dan akhlak. Dan jangan pula Anda terjebak dalam memojokkan Islam dan dakwah menuju kebenaran ini, apalagi menjadi hasud dengan hidayah yang menerpa seseorang lalu mengungkap masa lalunya yang kelam yang ia sendiri tidak rela akan hal itu. Sungguh kehormatan seorang muslim sangat penting untuk dijaga dan dihargai. Andalah wahai praktisi media yang bertanggung jawab akan hal ini. Kepada para pemuda Islam harapan umat, di pundak Anda amanah ini diletakkan, di tangan Anda estafet perjuangan ini diserahkan. Jangan pernah menyia-nyiakan, pelajarilah Islam dengan tekun dan disiplin dari sumbernya yang paling bersih, Al-Quranul Karim dan Sunnah, sebagaimana dipahami dan diamalkan generasi yang terbaik umat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu yang benar akan terbentengi insyaallah dari penyikapan tasyadud atau sikap ekstrim maupun tahrif, penyimpangan yang sangat tasahul atau serba boleh. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan kepada Anda wahai ibu dan kami, tiang negara dan madrasah umat, lahirkan manusia utama yang bertauhid dan berakhlak mulia. Jadikan akidah sahihah sebagai gizi utama jiwa mereka. Tempa mereka teladan yang baik melalui tangan-tangan Anda yang lembut dan tegar. Andalah wahai para ibunda benteng akidah dan akhlak umat ini, andalan harapan kami. Kemudian kepada Anda wahai saudariku, putri muslimah yang mulia, Anda terlalu indah untuk dipandang oleh mata-mata liar penuh khianat. Jangan biarkan itu terjadi. Kenakanlah pakaian kemuliaan dan kehormatanmu, tutup aurat dengan busana muslimah yang agung dan anggung. Hijabkan dirimu lahir dan batin bagai perhiasan emas dan intan berlian yang bertata dan terjaga rapih dalam kotak-kotaknya. Hanya pemiliknya yang berhak melihat dan menikmatinya. Jadilah wanita yang salihah, karena ia adalah seindah-indahnya perhiasan di dunia ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan kepada Anda para pemimpin negeri ini di semua lini dan jenjang, Anda tentu sadar bahwa setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Bersikap adillah kepada rakyat yang Anda pimpin, dan keadilan yang sejati itu ada dalam syariat ilahi yang mulia. Karenanya kepadanya lah hendak kita semua meletakkan landasan pemikiran dan sikap kita. Bencana demi bencana, krisis demi krisis yang menimpa kita seharusnya menghentak dasar kesadaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan aturan kehidupan yang dikasihnya, yang telah diturunkan buat kita semua. Lalu kepada kita semua, anak dari orang tua kita masing-masing, yang dengan dan sebab mereka kita terwujud di dunia ini, yang dengan jerih payahnya kita menjadi seperti sekarang ini. Jangan lupakan mereka
jangan sia-siakan mereka. Bagi anda yang beruntung masih hidup bersama mereka hingga saat ini, ketahuilah bahwa mereka adalah pintu surga anda, peluang emas keberuntungan anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghiba anfu man adraka abawayhi 'indal kibr ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulul jannah." Celakalah, kemudian celakalah, kemudian celakalah orang yang mendapati orang tuanya dalam keadaan sudah tua, salah satu atau keduanya, kemudian ia tidak masuk surga. Berbaktilah kepada mereka, kunjungilah, berikan senyuman terbaik anda, penuhi apa yang anda sanggupi dari kebutuhannya. Sebelum datang waktunya semua itu tidak dapat lagi anda lakukan, dan tinggal hanya doa yang anda dapat kirimkan buat mereka. Jangan sampai anda telah menginjak garis kedurhakaan di saat anda tidak menyadarinya. Akhirnya, marilah kita menundukkan jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha bijaksana dan maha mulia, seraya mengakui segala dosa dan kenistaan kita di hadapannya, karena tidak ada sesuatu pun yang kita sembunyikan darinya. Ya Allah, wahai Zat yang maha perkasa, tolonglah saudara-saudara kami yang terzalimi di setiap jengkal bumimu ini. Sesungguhnya Engkau maha kuasa untuk itu. Rahmatilah mereka, orang-orang yang tertindas, yang tidurnya tidak pernah lelap di tengah dentuman ledakan dan desingan peluru. Berilah pertolonganmu pada mereka yang bernaung di tenda-tenda pengungsian, terusir dari negeri kampung halamannya karena tetap tegar menyembahmu dan tidak menyembah yang lainnya. Ya Allah yang maha pengasih, janganlah Engkau timpahkan musibah pada mereka karena dosa-dosa kami. Ya Allah, berikanlah rahmatmu pada negeri ini, curahkanlah petunjuk dan hidayahmu untuk para pemimpin-pemimpin negeri ini. Ya Allah, agar mereka dapat berlaku adil pada kami, berikanlah pada mereka rasa takut padamu yang menghalanginya berbuat zalim dan aniaya. Sesungguhnya tidak ada tempat untuk mengeluhkan masalah kami kecuali padamu, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan negeri kami ini terjajah oleh siapapun yang memusuhimu, ya Allah. Tegakkanlah panji-panji kebenaran di atas bumimu yang bernama Indonesia ini, ya Allah. Ya Allah, kasihi dan sayangi kami. Ya Allah, berikanlah jalan keluar bagi setiap persoalan yang kami hadapi. Teguhkan langkah-langkah kami di atas jalanmu. Ya Allah, berikanlah petunjukmu bagi setiap yang tersesat. Berikanlah kedamaian dan perdamaian pada setiap yang tenggelam dalam permusuhan dan pertikaian yang tiada berguna. Ya Allah, anugerahkanlah keamanan dan kedamaian dalam tuntunan cahayamu untuk negeri ini dan di setiap negeri kaum muslimin. Ya Allah, jangan biarkan kezaliman dan keangka-murkaan menguasai mereka. Ya Rabbana, ya Allah, berikanlah kami rizki yang halal di sisimu, sehingga dengannya kami menjadi taat kepadamu, dan jauhkanlah kami dari rizki yang haram yang membuat kami menjadi bermaksiat kepadamu. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah, ampunilah ibu dan bapak kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami, dan setiap diri ini. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penerima taubat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.